Tungkal. Abdul Somad dijemput dari Merangin, datang naik helikopter, dijemput sampai Kuala Tungkal. Langsung fotonya diambil, langsung digambar, langsung diupload di internet. Semua mengirimkan gambar. Ustadz turun dari helikopter, naik rating. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiuhu, balas dia. Orang yang sudah buat baik pada kamu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalas, doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang sudah berbudi baik ini. Doa kami keluarga besar pecinta infak sedekah selalu untuk Tuan Guru kami Ustadz Haji Abdul Somad. Kalau ada infak sedekah, mengapa tidak ada kotak yang berjalan? Mana kotaknya? Sebarkan kotaknya. Pecinta infak sedekah, berbagi dan memberdayakan. Ternyata orang Kuala Tungkal langsung ke nomor rekening pakai kartu gesek. Orang Kuala Tungkal sedekahnya milenial. Orangnya boleh tradisional, tapi sedekahnya milenial. Langsung ke nomor rekening. Nomor rekening Anda sudah terisi dari Kuala Tungkal. Berapa? 5.000 perak. Biasa, tapi lidah mereka kabul doanya. Tak tahu tak dari mulut yang mana doanya dikabulkan Allah. Betul? Kalau saya tanya betul, bilang aja betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang menolong nanti di hadapan Allah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Setiap orang akan bernaung di bawah tenda. Setiap orang akan bernaung di bawah atap. Tapi nanti sampai masanya, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, hembus dengan hembusan yang keras dan kuat. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, hancur tak berkesan. Tapi Gunung Kidul, Gunung Bromo hancur. Apalagi tenda yang ada di sana, apalagi tenda yang ada di sana, apalagi ada tenda sana. Wahai saudaraku kalian yang berdiri, jangan berkecil hati, karena aku pun berdiri juga di sini. Usia 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Kita akan bertausiah. Setelah itu kalau ada jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang. Nanti akan saya kirim jawabannya melalui www.youtube.com. Setelah itu kita akan berdoa untuk kebaikan bangsa. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baik. Tapi pokok pangkal dari segalanya adalah pemimpin yang adil. Tak kampanye yang terjadi. Saya tidak bicara politik, saya hanya ingin mengingatkan umat. Kata sambutan dari Bapak Gurete, kata sambutan dari alim ulama. Udahlah 2 jam sambutan, Ustadz pun tertidur. Ya tuh, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Ustadz pun naik ke atas, Allah mabarik lana fima razaqana wa qina adzabannar. Tapi di Kuala Tungkal tak ada sambutan-sambutan. Langsung saja Ustadz pun naik. Are you ready to rock? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak ada qori di sini. Ahli-ahli membaca kitab kuning di sini. Orang-orang kawan saya dari Tembilahan belajarnya di mana? Di Kuala Tungkal. Kami dari Riau. Mereka lebih dekat belajar kemari. Dari Tembilahan ke Kuala Tungkal cuma 1 jam 2 jam sampai. Mereka kalau naik pesawat turunnya di Jambi, tapi kemudian ke Tembilahan. Pas ditanya ke orang mana? Orang Riau. Hari ini saya datang kemari bukan sebagai orang yang jauh datang. Saya hanyalah sebagai saudara, kerabat, sama-sama orang Melayu. Kita Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya saja. Tapi bukan berarti kita memusuhi saudara kita yang tidak seagama. Jangan sampai ejek mengejek. Ustaz, saya satu kantor sama non-muslim boleh? Boleh. Saya sekantor dengan kawan Konghucu Cina boleh? Boleh. Saya satu asrama dengan non-muslim boleh.
Saya dekat rumah satu komplek, Pak Ustadz, anaknya nikah, boleh saya datang? Datang. Doanya Pak Ustadz, selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan, selamat dari dipukul ombak, dihempas gelombang. Itu doa untuk saudara kita non muslim. Jangan pula sampai ke atas kau doakan barakallah lakum wa barakalai. Itu doa untuk sesama muslim. Habis acara selamat kan ada kemah makan. Sebelah kanan kemah makan for Muslim. Muslim food, makanan Islam. Yang ini non Muslim. Mampir sini makan. Habis makan balik lah. Ini udah habis makan singgah pula sini. Jangan. Apa kata? Enggak, santai. Oh, tadi kenapa makan situ? Makanan kita, aku kuahnya aja sedikit. Oh, tak bisa bro. Ini ada batasannya. Berkawan oke. Mengirim berbagi kado boleh. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah akidah, masalah makanan, wala ana abidum ma'abattum wala antum. Kalau tak dapat jangan sedih, jangan depresi, karena yang tak dapat itu pun cuma satu tetes yang disediakan Allah di sana. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan anak-anak kita menjadi ulama. Ini banyak perempuan-perempuan kalau datang anak lajang meminang anak gadisnya. Apa titelmu? SE masuk, MSI coming, SAG apa gimana? Sarjana alam gaib, makan tak jelas. Kawan saya, true story, kisah nyata, sekolah di pesantren. Apa kata makciknya? Apa kata bibinya? Kau tamat pesantren nanti mau makan apa? Tengok abangmu, anak-anak tante sekarang SE, insinyur, MSI, MAK, entah apa-apa titelnya. Nanti kau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Akhirnya si tante pun menjadi tua. Sekarang apa yang terjadi? Keponakan yang dulu diejek, dihina, sekarang kalau tua ada di badan pasir digenggam menjadi intan. Nikah sama anak kiai orang kaya, menjadi pimpinan pesantren. Pesantrennya luas dan besar, santrinya banyak. Tante sekarang numpang di rumah kiai pesantren. Anak yang dulu dibanggakan satu pun tak mau menjaga orang tua. Waspadalah. Oh, Ustadz ingin anak kami jadi ustadz ya. Gak maulah anak kami jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Aku tidak ingin anakmu jadi ustadz. Yang penting dia tamat pesantren. Setelah itu terserah dia mau jadi apa. Tengok, anak saya ini suka mandi sungai Pak Ustadz, berarti mau jadi angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana bawa martel Pak Ustadz. Ada dua kemungkinan, mau jadi hakim konstitusi atau menjadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Dua kemungkinan, jadi dokter spesialis atau pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan. Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara. Polisi tentara nggak perlu ceramah. Bapak TNI, Ustadz Somad ini Bapak Kasdim, Ustadz Somad ini Bapak Dandim, Ustadz Somad ini Bapak Kapolres, Ustadz Somad ini Bapak Wakapolres. Polisi nggak perlu ceramah. Tengok hari Jumat tadi, polisi cukup dengan baju seragamnya masuk masjid, dia sholat. Allahu Akbar. Dia tak perlu ceramah. Apa kata ibu-ibu yang nengok? Nak, tengok. Tentara aja sholat, polisi aja sholat. Bapakmu udah letak tentara, tak polisi, tak boleh sholat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau anak ibu yang tamat pesantren pulang ke Kuala Tungkal jadi dokter spesialis. Amin. Kenapa banyak yang tak mengaminkan? Dia tak percaya, mana mungkin bisa masuk dokter spesialis. Siapa yang hafal Quran 30 juz masuk ke UII Yogyakarta gratis sampai dokter. Yang ngomong siapa? Waktu saya ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia. Tamat anak Kuala Tungkal pesantren. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, bahasa Banjarnya jangan ditanya.
diterima di UI, Fakultas Kedokteran, pulang dia jadi dokter tunggal. Sabar ya Bu, ini anak kita yang dulu udah didik di pesantren dengan materi. Kebahagiaan adalah ketika melihat anak-anak didik menjadi orang yang terpandang. Ketika saya ceramah di satu daerah, ada anak muda satu ganteng melihat saya. Saya lihat dia melihat saya. Dia lihat saya lihat dia. Lama-lama saya takut jangan-jangan dia LGBT. Gawat ini. Makin saya lihat, dia senyum pula. Gawat ini. Ternyata LGBT sekarang suka sama yang kurus-kurus hitam. Selesai acara dia pun mendekat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Saya takut mengulurkan tangan. Takut dipegang-pegangnya tangan saya juga. Ada apa? Saya mahasiswa Ustaz 10 tahun yang lalu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Di mana sekarang kerja? Saya sudah PNS, ditugaskan di sini Pak Ustaz. Bahagianya punya murid luar biasa. Untung dia anak lajang. Sempat dia anak gadis, saya pinangkan sama murid-murid saya yang soleh-soleh, yang baik-baik. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, yang soleha-soleha, ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin, yang belum nikah. Yang udah nikah pula, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, jangan kalian materi, jangan materialistis. Akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Guru mengaji saya menikah dulu dengan istrinya. Apa kata calon mertuanya? Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Sekarang mobil ada, rumah ada, jabatan ada. Yang dulu mencari materi, dibuka jendela mau melihat calon menantu, itu dia datang Pak, itu dia datang Pak. Yang mana? Yang naik CB 100, jangan terima. Yang naik kap 70, yang naik ojek bilang anak kita sudah dipinang. Wah, itu dia. LC, apa itu? Land Cruiser. Itu dia. Memang itu yang kulihat dalam istiqorohku tadi malam. Jangan buru-buru Bu, kita mesti tanya dulu. Jangan tanya-tanya. Nanti kita tanya dia merajuk, dia pulang payah cari yang beli. Kita sebagai Allah sholat dari kitab suci Al-Quran nggak pernah dibuka sampai mati itu. Saya nikah dibawa bulan madu. Kemana? Tak tahu kemana. Begitu selesai bulan madu, anak balik ke rumah menangis. Mama, kenapa nak? Tinggal sorban, tinggal peci, tinggal batik, tinggal. Pertanyaan. Jadi apalah isi ceramah Ustaz Somad? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, siapkan anak-anak menjadi generasi yang menjadi ulama penerang umat. Yang ketiga, jaga persatuan sesama umat Islam. Jangan kelahi antara kunut tak kunut, usoli tak usoli selama sholat. Antara saudara yang tidak seagama, kita tetaplah bersaudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pernah dengar hadis bahwa minum khamar satu teguk tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Sahih. Tapi kawan saya bilang kalau tidak membawakan mudarat boleh. Oh, berarti dia anggota majelis ulama. Bisa pula dia berfatwa. Kalau nggak mabuk nggak apa-apa bro. Kau minum kenapa? Untuk mengangkat-angkatkan badan. Askara kasiruhu faqaliluhu, kan maka sikitnya pun tetap hak. Makanya kalau nanya, ini ada di belakang. Ustaz Somad ini nggak sopan, maling sehat, perampok sehat, koruptor sehat, tapi otaknya error. Maka itu ungkapan bukan dari ajaran Islam. Itu ungkapan adalah ungkapan, bukan. Maka tidak semua ungkapan dihafal. Ada orang lalu mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, nama penting. Nama adalah doa. Makanya jangan setiap ungkapan dihafal, disampaikan, diletakkan, diupload di internet. Like and share. Bisa jadi menjadi amal jariah kalau baik-baik, tapi bisa menjadi dosa jariah. Maka ini ungkapan bukan dari ajaran Islam. Gini Pak Ustaz,
Gitu pun boleh. Bencana atau musibah yang menimpa saudara kita di Palu itu, apa sudah menjadi ketetapan Allah? La tataharraku dzarratu, tidak akan bergerak satu biji sawi pun di atas dunia illa biiznillah, kecuali atas kehendak Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian ketika musibah itu datang, ketika bala itu datang, ketika bencana itu datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja, yang batil, yang buruk, yang betul, yang batil, yang betul, yang batil, yang baik, yang buruk, semuanya habis disapu semua. Oleh sebab itu kita di Kuala Tungkal ini seperti orang yang naik satu perahu besar. Kalau ada satu orang melobangi dinding perahu, apa sikap kita? Kita biarkan aja dia. Ustaz, ada orang yang melobangi, biarlah, nanti ketenggelamkan dia aja. Ketika air masuk ke dalam, dia tenggelam. Kapten kapal tenggelam, yang tegak di tiang geladak kapal tenggelam, semuanya tenggelam. Oleh sebab itu maka Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murun bil ma'ruf, ajak mereka sholat, ajak mereka puasa, ajak mereka menjaga anak-anaknya. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Jangan pacaran, jangan bonceng-bonceng. Buanglah mantan pada tempatnya. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Akhirnya nikah siri. Lahir anak do re mi fa sol la si do. Anak terakhir namanya Redo. Ini tanggung jawab siapa? Nanti kalau naik air itu ke darat, itu air laut naik ke darat namanya tsunami. Itu baru yang perempuan. Bayangkan kalau yang laki-laki naik, Sumanto namanya. Mohon maaf kalau kebetulan namanya. Oleh sebab itu kita jaga apa yang sudah terjadi di Lombok, yang terjadi di Donggala, yang terjadi di Palu, kita doakan yang baik. Ayo ke masjid Pak Haji, jangan ajak-ajak saya, kau belum lahir aku udah sembahyang. Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji, jangan ajak-ajak saya, amalku sudah waktu di Makkah kemarin. Pak Haji, karena kau ajak tiap hari, ayolah. Preman bertato tegap saja. Ustaz Somad hanya ceramah di tanah lapang saja. Ustaz Somad hanya ceramah pada orang baik saja. Tapi datang jamaah tabligh memukul tato yang besar ini. Tato gambar ular kobra. Ular kobra itu dipukulnya. Hei ular kobra, ayo kita ke masjid. Preman ngamuk, bunuh kau nanti. Apa-apa. Kasihnya minyak wangi. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaah tabligh sesat, ini otaknya berkudis. Jamaah tabligh tidak merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Jamaah tabligh tidak ingin merubah konstitusi dari Pancasila menjadi yang lain. Jamaah tabligh hanya mengajak orang pergi ke masjid, sholat berjamaah, menghidupkan sunnah, lalu kemudian istri pakai jilbab, menutup aurat, anak-anak datang ke masjid. Maka berbeda kita dalam penampilan, tapi kita tetap dalam satu tujuan, mencari ridho Allah Subhanahu. Apa perbedaan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah sama-sama organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ada rumah sakit NU, rumah sakit Muhammadiyah, ada pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, ada lembaga sekolah NU, sekolah Muhammadiyah. Maka ini beda dalam masalah fikih. NU mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarjih, ditarjihkannya mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah ditarjihkannya mazhab Maliki. Bersentuhan kalau tidak bersyahwat tak batal, kalau bersyahwat batal. Kau tadi kan udah sentuhan sama istrimu, kenapa kau tidak uduk lagi? Aku tak bersyahwat, tak batal. Sama bini kau tak bersyahwat, sama bini orang baru aku sama. Sholat subuh tadi di Merangin, saya tidak jadi imam, saya tak tahu ya bagaimana mazhabnya, maka saya jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Mazhab Syafi'i pakai kunut.
اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Cukup 5 diaminkan, sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yakhudhu 'alaik wa innahu la yadhillu man walad wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja. Nanti kalau selesai sholat ada kawan nanya, apa yang kau baca tadi? Apa kau tengok mulut aku? Tengoklah tempat sujud. Nah, jadi perbedaannya masih dalam masalah furu'. Muhammadiyah sama NU sama-sama sepakat sholat 5 subuh, zuhur, asar, maghrib. Dulu anak muda NU sama anak Muhammadiyah bertengkar, berdebat sampai jam 2 malam masalah kunut subuh. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan kunut subuh. Kenapa? Karena sama-sama enggak semeng subuh. Yang satu pakai usolli, melafazkan niat. NU pakai melafazkan niat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Muhammadiyah enggak. Allahu akbar. Niat di mana? Niat dalam hati, Mas Bro. Niat mati. Kau kenapa dilafazkan? Takut dia cemas. Karena kalau tidak dilafazkan Allahu akbar, salat maghrib atau salat isya ya? 3 rakaat apa 4 ya? Jadi imam mau jadi makmum ya? Mungkin mampu musafir ya? Qadha apa ada ya? Maka dilafazkan. Salatnya salat apa? Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa. Makanya bahasa salat itu bisa dipakai umroh nanti sama Ustaz Ican Rizal Dahlan kalau pergi ke Makkah. Sakin van, kata polisi. Nyasar, tak tahu tempat pulang dari masjid. Tinggal di mana? Di hotel, nggak tahu hotelnya apa. Gimana cara minta tunjukkan hotel sama polisi? Ya polisi, ihdinas sirata. Hotel. Dia nanya, Daur Kam, tinggal di lantai berapa? Salasa raka'atin, lantai 3. Kalau 4, arba'a raka'atin. Yang susah lantai 7. Berapa ya? Al-Maghrib wal Isya. Kapan berdirinya Pak Ustadz? Oh, Muhammadiyah 1912. Sedangkan Nahdlatul Ulama 1926. Sedangkan Al-Wasliyah 1930. Ini Perti Tarbiyah Islamiyah juga sekitar begitu. Jadi mereka ini pada awalnya adalah berawal dari Makkah Al-Mukarramah, pulang ke negeri kita mendirikan ormas. Siapa namanya? Bah Hashim Asy'ari, di mana di Jombang pesantrennya Tebu Ireng mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Datang pula di Yogyakarta Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa nama tempatnya? Sleman. Bahasa Arabnya Sulaiman. Inggrisnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta Sleman. Sampai di Kuala Tungkal Pak Leman. Mama Leman. Ada pula ulama besar dari Makkah datang ke kota Medan, Sumatera Utara. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah. Datang ulama besar dari Makkah pulang ke Bukit Tinggi mendirikan pesantren, dipanggil dia dengan panggilan Inyak Candung. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bersama Inyak Jahu, Inyak Candung mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah habis kertas. Sampai karton. Apa hukumnya pejabat yang suka mempersulit urusan pelayanan masyarakat? Man yassara an mu'sirin, siapa yang mempermudah urusan di dunia, maka Allah akan mempermudah urusan di akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW membuat stempelnya di kelingking jari. Stempel Nabi di kelingking, tulisannya Muhammad Rasulullah. Siapa aja yang mau minta cap surat, langsung surat. Bapak-bapak, buatlah stempel di kelingking. Nanti kalau ada mau urusan, Pak tolong cap Pak. Di lampu merah pun juga, Pak tolong apa? Hati-hati, baca dulu. Kalau tidak tangkap KPK baru tahu. Makna mempersulit dan mempermudah itu lihat dulu konteksnya. Jangan nanti mentang-mentang sudah dekat kenal sama Pak Lu polisi, sama-sama ngaji, besok kena semprit. Pas ada razia, ini anak-anak pesantren, tiba-tiba dia razia. Prit! Mana STNK BPKB? Astagfirullah Rabbal. Kamu harus ditilang.
Ustaz, dengar pengajian Ustaz Somad kemarin, siapa yang mempermudah urusan di dunia? Ini tidak benar. Tetap mengikut aturan. Sebelum pergi pakai helm, yakinkan berbunyi klik. Pesan Kapolda. Sebelum berangkat tengok dulu mana SIM. Saya kemana-mana dompet tak pernah tinggal. Isinya SIM A, SIM C. Walaupun saya naik helikopter. Naik cerita Ustaz itu sekarang. Udah pulang dari Kuala Tungkal ini udah 2 kali nyebut helikopter. Saya punya anak gadis Pak Ustaz, umur 12 tahun. Dia bertanya, jika memang suara wanita itu aurat, jika sampai terdengar yang bukan mahram itu dosa. Maklumlah Pak Ustaz, anak saya ini baru masuk pondok Al-Baqiyatus Salihah. Oh, suara perempuan katanya aurat. Memang betul nak, suara perempuan itu aurat, tak boleh didengar laki-laki. Mana dalilnya? La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah lembut, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Nanti ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara perempuan yang lemah lembut, dia menjadi error. Ada laki-laki itu yang berpenyakit hatinya, dia tak bisa mendengar suara perempuan lemah gemulai. Tapi kalau suaranya datar-datar, suaranya tegas, tak apa-apa. Makanya perempuan jangan bersuara lemah lembut, lemah gemulai, mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya nanti kalau ada telepon masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Kuala Tungkal. Di mana? Tanjung Jabung Barat, Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia. Mau apa? Jangan nanti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Kuala Tungkal. Semacam bencong pula kedengaran. Makanya jangan suara mendesah-desah. Kalau suara bersolawat, ibu menyanyikan lagu solawat. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ada tak laki-laki yang terangsang mendengar lagu itu? Kalau ada laki-laki yang terangsang mendengar solawat, tolong ikat biar kami bawa malam. Ikat. Ibu punya grup barzanji, mengayun anak baca barzanji, menikah anak baca barzanji. Ada grup barzanji. Al jannat wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tiba-tiba ada bapak, stop, aku terangsang mendengar suara. Ibu yang punya grup nasyid, lanjutkan lagu nasyid. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Lanjutkan. Kalau bisa lagunya yang ingat-ingat mati lah, ingat mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kira-kira ada tak laki-laki yang bernafsu dengar lagu? Kalau ada tolong ikat biar kami bawa sekali lagi. Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Lagunya pun lagu maksiat. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Apa lagunya? Selimut Tetangga. Apa lagunya? Kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Makanya anak-anak di Kuala Tungkal banyak datang pengajian. Anak-anak, sudah berapa lama saya ceramah? Oh, dari mulai 3:30, sekarang sudah jam 5, 90 menit saya sudah ceramah. 90 menit ceramah, anak-anak masih mendengarkan. Anak-anak, kenapa? Karena waktu ibunya hamil dulu, anak itu masak sambil menantunkan selawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Maka anaknya di dalam tenang. Sekarang perempuan-perempuan bukan itu yang dinyanyikan. Apa yang dinyanyikannya? Datang suami dari belakang. Ceramah sudah 1 jam. Menjawab pertanyaan 30 menit. Sekarang kita mohon ampun kepada Allah atas silap salah kita. Berdoa
kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik supaya Tanjung Jabung Barat dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bil khusus saudari kami Rahma yang sakit tadi dibawa 2 jam naik kendaraan, diikat kakinya yang lumpuh, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan, kebaikan. Amin. Yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah Ta'ala, jauhkan anak muda kami dari narkoba, dari zina. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah agama anak-anak kami, jangan sampai rusak akidahnya ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah dengan khusyuk ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, anak-anak kami di pondok pesantren, buat dia betah di sana supaya benar ibadahnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa barakatan fil rizqi, berikan kami berkah yang rezeki yang berkah supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami nanti waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, selamatkan ibu ayah kami dari api neraka, selamatkan ulama-ulama pemimpin-pemimpin kami dari api neraka, selamatkan rakyat kami dari api neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami yang mencarikan makan sekolah betitik peluh keringat tak dapat kami balas ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami yang meregang nyawa melahirkan kami, berapa kali dia tak jadi sholat duha karena kami menangis, berapa kali dia tak jadi tahajud karena kami kencing di celananya, berapa kali dia tidak jadi beribadah puasanya tinggal karena kami tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum hufratan, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qubrahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji, dari LGBT, dari segala perbuatan yang mungkar. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Adapun yang tak dapat hadir mengikuti streaming, mendengar melalui TV, radio, selamatkan mereka dari azabmu, buat hati mereka istiqamah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intiha'i ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna minkum, taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Ambil tutup botol sampah semuanya, tunjukkan Islam agama yang bersih dan damai sejahtera. Terima kasih segala perhatian. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan.